Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi. Pemirsa, langsung saja kita lanjutkan diskusi kita masih terkait dengan metode akupressure untuk memperlancar ASI. Langsung saja nih Bunda Sipa lanjutkan ya Bun ya. Masih terkait dengan metode akupressure nih Bun, atau pijat ya Bun, pijat laktasi atau masas. Nah sebenarnya kapan sih sebaiknya yang paling tepat waktunya dilakukan pijat laktasi atau akupressure ini Bun? Kalau untuk waktunya sebenarnya pijat laktasi ini bisa dilakukan kapan saja, artinya tidak ada waktu ya. Namun sebenarnya lebih disarankan ada waktu tertentu, misalnya pijat laktasi diberikan pada ibu yang sebelum atau setelah menyusui. Nah ada juga pijat laktasi disarankan pada ibu misalnya dalam kondisi payudaranya penuh. Nah misalnya kondisi payudara penuh itu dianjurkan untuk melakukan pijat laktasi. Selain itu juga pijat laktasi disarankan pada ibu yang kondisi misalnya payudaranya mengalami sumbatan, misalnya tidak lancar lah begitu kan, jadi bisa diberikan juga. Namun ada juga beberapa boleh diberikan pada ibu hamil, namun ibu hamilnya bisa kita lihat artinya tidak dalam trimester pertama ya, biasanya diberikan di atas usia kehamilan 5 bulan, terus paling lambat itu di 6 minggu sebelum persalinan, jadi boleh diberikan. Selain itu juga bisa kita berikan pada ibu yang habis melahirkan dan diberikan rutin, misalnya diberikan rutin selama 2-12 minggu. Tentunya efeknya sangat bagus ya untuk menghindari penyumbatan, bisa juga mencegah terjadinya mastitis kan, radang pada payudara. Nah itu. Oke, berarti ada beberapa waktu yang memang harus di-highlight ya Bun ya untuk melakukan masas atau pijat laktasi. Iya, yang memang dianjurkan gitu kan, waktu yang dianjurkan. Yang pertama, yang utama tentunya untuk prevention ya Bun, atau untuk mencegah terjadinya sumbatan atau yang lebih parah nanti mastitis. Mastitis, bendungan dan mencegah mastitis juga. Oke, tadi kan sempat disebutkan oleh Bidan Febra nih Bun, kalau misalnya ada titik-titik ya Bun untuk melakukan pijat laktasi. Nah kalau misalnya di rumah, masyarakat di rumah nih apa sih yang bisa dilakukan saat di rumah, titik mana aja yang bisa dipijat khususnya untuk memperlancar ASI-nya Bun? Iya. Akupressure itu memang seperti kata Bu Febra tadi ya, kita memberikan pijatan di tubuh dengan lokasi tertentu dengan penekanan. Namun pijatan kalau yang lebih spesifik untuk meningkatkan produksi ASI ada istilahnya tuh SI1. Jadi bisa kita lakukan pijatan di kelingking, penekanan di kelingking itu oleh ibu jari sebanyak 30 kali, 30 penekanan. Itu fungsinya juga meningkatkan hormon prolaktin sama oksitosin yang tentu nanti berpengaruh pada produksi ASI kan. Terus ada lagi titik ditekannya seperti biasa aja Bun, kayak gini aja. Tekan aja untuk 30 tekanan. 30, selama 30 tekanan di ini SI1 namanya. Terus ada juga SI4. SI4 tuh ibu jari kita di sama telunjuk kita tuh dirapatkan, terus titik yang tertinggi di antara ini tonjolan itu bisa kita tekan. Itu juga selama 30 tekanan. Ada juga di beberapa bagian khusus ya di tubuh, kayak di punggung ada istilahnya ST2, ST15, ST16 itu di daerah area sekitar 3 jari di atas puting susu. Nah, kalau untuk di area kaki tuh ada juga namanya ST36. ST36 itu 3 jari di bawah lutut kaki terus ngarah ke lateral, ke arah samping. Jadi itu juga bisa dipijit untuk meningkatkan pengaruhnya ke produksi ASI, tapi meningkatkan hormon itu tadi yang prolaktin sama oksitosin. Baik, berarti pemirsa di rumah yang paling mudah itu di kelingking ya, di kelingking sama di sini pemirsa bisa dilakukan penekanan atau pemijatannya selama 30 kali ya Bunda. 30 tekanan. 30 tekanan. Untuk pijatannya juga sangat mudah ya Bunda ya. Di sini
bisa diulang-ulang untuk memperlancar ASI. Nah, kalau misalnya pijatan ini Bun di setiap titik itu apakah aman untuk dilakukan pada ibu hamil, Bunda? Kalau ibu hamil itu tidak disarankan sebenarnya karena tekanan ini bisa takutnya merangsang kontraksi terus, apalagi hamil masih trimester pertama masih rawan kan. Tapi kalau untuk ibu menyusui malah disarankan dan produktif, aman dan bisa kita ajarkan itu seperti kata Bu Febra bisa diajarkan dan dilakukan dibantu oleh suami apabila misalnya di bagian-bagian belakang atau kalau ibu bagian itu hamil kan. usia 35-36 minggu sudah terem bisa jadi pemacu untuk kontraksi alami biar persalinan normalnya lancar. Oke, kalau udah cukup bulan ya Cukup pemirsa, bulan, kalau iya. udah 35 berarti di atas 37 itu baru boleh dilakukan pemijatan untuk merangsang tadi hormon yang kita sudah sebutkan tadi, prolaktin dan juga oksitosin. Oke, kalau misalnya untuk akupressure ini gimana sih sebenarnya Bunda secara fisiologis bisa mempengaruhi produksi ASI di dalam tubuh? Apakah memang karena ibu hamilnya dibuat rileks aja sehingga dia seperti kata Wi dan Febra tadi bahwa dia itu akan menghasilkan hormon-hormon endorfin dengan ibu hamilnya rileks dan juga bahagia itu tadi Bun? Oh iya, tentu kita tahu ya dengan pijatan tadi tentu efeknya tidak secara langsung, tidak saat itu, tapi karena dilakukan berulang-ulang, tentu hormon oksitosin ini kan di otak kita tuh kan ada namanya hipofisis ya. Jadi otak kita tuh memerintahkan hai hormon oksitosin lah kira-kira gitu kan untuk meningkat menghasilkan juga hormon prolaktin. Jadi fungsi hormon prolaktin dengan oksitosin itu sendiri tentu bisa meningkat produksi ASI dan dengan hisapan bayi keputing tentu hormon itu bekerja bisa untuk memperlancar ASI itu sendiri. Oke, berarti memang jaras-jaras di otak juga berpengaruh untuk akupressure ini. Kalau misalnya terkait dengan nyeri nih Bun, mungkin masyarakat di rumah pemirsa juga masih ada yang takut untuk melakukan penekanan karena dia takut nyeri nih, takut merasakan nyeri atau kayak bayinya merasakan nyeri juga karena penekanan itu. Sebenarnya nyeri nggak sih Bun untuk akupressure ini untuk dilakukan pada ibu hamil dan juga ibu menyusui? Kalau akupressure pada ibu menyusui, kita itu kan nyeri itu jarang terjadi sebenarnya, namun tidak menutup kemungkinan nyeri itu timbul. Namun nyeri itu terkadang ada faktor, misalnya penekanan yang salah atau penekanan yang salah, misalnya di saat payudara lagi penuh atau penekanan terlalu kencang bisa menimbulkan nyeri, atau dalam kondisi saluran ASI mampet, nyumbat, ditekan, tentu menimbulkan nyeri juga gitu kan. Atau biasanya nyeri itu timbul misalnya payudara ada infeksi khusus atau ada luka terbuka. Jadi tentu tidak bisa diberikan. Artinya kita memberikan pijat laktasi itu dalam kondisi memang ibunya sehat. Artinya payudaranya tidak mengalami kayak fibroadenoma atau papiloma. Artinya kalau ada payudara yang misalnya kondisi medis tertentu kayak luka itu disarankan untuk konsultasi ke dokter. Artinya untuk dilakukan pijat tidak bisa. Ya, berarti memang harus konsultasi dulu ke bidan atau ke dokter. Jadi dilihat dulu ya fisik. Ya, dalam kondisi sehat. Oke, berarti memang harus dipastikan dulu pemirsa dan juga kontrol rutin untuk deteksi dini juga sangat penting ya Bun ya, untuk memastikan bahwa tidak ada kondisi medis tertentu saat dilakukan akupressure. Nah, kalau misalnya efek samping tersendiri Bun, kalau akupressure ini sebenarnya ada efek samping nggak yang bisa dirasakan oleh ibu menyusui pada saat melakukan akupressure Bunda? Kalau efek samping secara global sih tidak ada. Namun kembali tadi ya, baik itu pijat, baik itu akupresur ataupun ya akupuntur, tentu kondisi ibunya juga rileks tanpa stres, artinya dia enjoy. Makanya seperti kata Bu Febra tadi, meningkatkan hormon endorfin ya, hormon kasih sayang lah, hormon bahagia lah. Nanti kalau udah psikis ibunya udah menikmati apa yang kita berikan layanan baik pijat, dia senang, happy, tidak stres, tentu efeknya tidak hanya kepada hamil atau menyusui, tapi mungkin tidurnya lebih nyenyak atau kondisi dia lebih rileks, lebih bahagia, lebih percaya diri, mungkin begitu ya. Oke, berarti memang yang pertama kita untuk meningkatkan rileks dari ibu hamil ya Bunda. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi.